adanya memaafkan itu lepas dia. Ya. Makanya salah satu arti dari afun itu bukan memaafkan, Mas. Afun itu ya. Iya, memaafkan. tapi melepaskan. Melepaskan. Jadi mencopot sesuatu yang memberatkan di Oh, kita. al-afu Al-afu, itu ya. secara ini Tidak selalu. bahasa itu Ya, tidak selalu artinya itu Ya. memaafkan, tapi dia mencopot, melepaskan sesuatu beban yang bisa menimbulkan lubang. Nah, kan gitu. luar biasa. Nah, caranya kan gimana kan? Ya, ya. Pasti berproses. Kita semua punya. Ya, sebab dalam prakteknya. Oh, nggak gampang, proses ya. Satu emang harus ingat karena Allah. Ya. Jadi kalau karena kepentingan lain 90% gagal. Ya, makanya karena Allah itu disebut kilat, buruk. Ya, yang kedua, proses kita bekerja sama, mulai melihat hal-hal positif dari dia, memaklumi gitu. Pak Dokter. Yes. Begini Pak Dokter. Saya ini kan sepengetahuan saya sih, pengetahuan saya dalam Quran ataupun hadis itu adalah didorong kita sebagai umat Islam gitu ya untuk memberikan maaf. Yes. Justru saya tidak menemukan tuh kalau kita itu meminta maaf ya. Yes. Gitu loh. Bagaimana saya ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Dokter ini, kenapa Quran dan hadis itu lebih menekankan kepada umat itu untuk mampu memberikan maaf kepada orang lain. Nah, ini kita bicara globalnya dulu ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa perintah untuk memberi maaf itu di state di dalam Al-Quran secara langsung itu dalam hitungan sampai ada 30 sampai 36 kali. Dalam Quran itu? Sementara tidak satu pun teks yang menyuruh secara terang-terangan untuk meminta maaf. Meminta kan maaf. Gitu. Gitu. Memang yang tahu rahasianya itu hanya Allah. Ya kita nggak tahu itu ya. Betul. Tetapi karena kita diberi nalar, disuruh membaca, apa sih hubungannya perintah ini dengan yang lain? Nah, ini kita sharing aja Mas Syaf ya. Ada penjelasan begini. Yang pertama, agama ini kan ujungnya, goal utama kan melahirkan orang-orang yang berakhlak mulia. Menyempurnakan akhlak-akhlak yang atau kemuliaan akhlak, makarimul akhlak ya. Ini agama. Nah, saya membayangkan Pak Syaf, meminta maaf itu adalah bagian dari akhlak. Meminta maaf bagian dari akhlak. Memaafkan adalah bagian dari memaafkan memaafkan adalah bagian dari akhlak. Wujud akhlak. Bahkan di dalam Al-Qur'an salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah kemampuan dia untuk memberi maaf. Walafin. Karena jujur, saya sulit memberikan maaf. Tapi kalau meminta maaf, gampang, apalagi takut. Apalagi ke atasan saya. Nah, sementara meminta maaf itu bukan akhlak, itu keharusan itu. Meminta maaf itu, keharusan. Keharusan, apalagi ditambah takut. Bukan ada yang keharusan secara hukum dan ada keharusan secara budaya. Betul. Benar nggak? Khususnya di negeri kita ini kan banyak anak buah itu dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf. Nggak salah pun minta maaf, benar nggak? Betul. Karena ada saya boleh cerita nih, silakan. Jadi saya pernah bekerja di satu perusahaan, yaitu hari pertama atau kedua gitu ya. Jadi saya pernah diminta tolong oleh seseorang tuh, saya bantuin si A untuk menyusun sebuah surat email atau surel ya, dalam bahasa Inggris lah gitu ya. Di ujung surat itu, karena kita orang Indonesia, kita cantumkan permintaan maaf, padahal kita tidak salah. Sorry for your inconvenience. Betul. Dan setelah itu, besokannya itu saya ditelepon oleh sekretarisnya. Saya pikir saya mau dikasih hadiah atau wejangan apa ya. Ternyata saya bertemu dengan pimpinan puncak itu. Saya dimarahin, Pak. Kenapa? Saya ditanya, kenapa Anda minta maaf? Gitu. Apakah kita salah? Enggak ada yang salah. Terus dia bilang, kenapa lu minta maaf? Nah, saya jawab, maaf, karena kita orang Indonesia selalu menggunakan maaf. Dia bilang, tidak ada minta maaf. Ini atasanmu ini orang bule atau orang asing? Orang asing, benar. Jangan minta maaf kalau Anda tidak salah. Salah pun jangan minta maaf. Dari situlah saya belajar betul juga. Indonesia, orang Timur sama orang, karena kata minta maaf di Timur ini kan tidak selalu artinya minta maaf. Betul. Itu bagian dari kesopanan. Jadi bisa diartikan begini, meminta maaf itu pertama dia keharusan sunatullah. Anda minta maaf atau tidak,
sunnatullah itu akan menghukum orang yang bersalah. Benar nggak? Betul, betul. Nah, bahkan di Islam itu hukuman tidak selesai di dunia. Ya. Di akhirat pun orang yang meminta maaf itu terjadilah proses barter. Ya. Yang kita istilah dalam hadis Nabi itu ada orang yang mendadak iflas, ya. muflis, bangkrut. Ya. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan dia di dunia itu nggak selesai. Oke. Jadi nggak ada akhlaknya di situ. Itu keharusan kok. Yang kedua mungkin keharusan budaya. Keharusan budaya yang tadi itu. Nggak salah pun minta maaf. Ya pasti dalam sebagai bawahan ya kalau saya itu pasti kan maaf atau mohon izin. Oh biasa, saya pun menggunakan Pak Sen dengan bahasa yang lain ya, entah kata izin lah, izin ketua lah, apalah itu kan bagian dari ekspresi kesopanan dalam konteks bahasa Timur. Nah, gitu. Itu minta maaf. Tetapi itu kan tidak menunjukkan akhlak apa-apa gitu loh ya. Justru tadi memaafkan itu. Bukti atau implementasi dari perintah takwa itu memaafkan. Bahkan ada hadis Nabi ditanya itu, min makarimul akhlak itu apa sih tandanya? Kode ya. Apa istilah bukan kode? Ikon dari kemuliaan akhlak itu apa sih? Menyebutnya 3. Kan satu. Jadi, yang pertama itu yang paling ikonik ya. Dari ketinggian akhlak itu apa sih? Gitu kan? Satu, memaafkan orang yang menzolimi Anda. Berarti memaafkan orang yang menzolimi. Ini susah pada prakteknya. Iya. Manusiawi lah ya. Tapi ini ikonik yang paling, kalau istilah manajemennya, inilah kompetensi tertinggi, kompetensi moral tertinggi dalam Islam. 3. Satu, memaafkan orang yang menzolimi Anda. Itu kalau level bawah atau tengah nggak mampu. Karena mestinya kita tonjok gitu. Termasuk saya belum mampu. Yang menzolimi ya, kalau memaafkan karena kesalahan-kesalahan kecil itu ya. Tapi kalau yang menzolimi itu nggak bisa, kecuali harus ada dasar imannya. Betul. Kalau logik nggak bisa terima itu. Iman. Makanya kalau di Al-Quran itu kan selalu ada gandengan antara memaafkan, iman dan takwa. Itu kecerdasan hati, Pak. Yes, gitu. Nggak bisa. Butuh keikhlasan. Hukum keikhlasan. Itu ya satu ya. Yang pertama itu orang itu ikonik. Gitu, level kompetensi moral tertinggi dalam Islam. Kalau kita mampu memaafkan menzolimi. Gitu. Yang kedua, menyambungkan orang yang memutus hubungan dengan Anda. Itu lebih berat lagi itu. Jadi ada orang yang memutus hubungan nggak mau kita temui, sebal, inginnya sih memusuhi kita atau kita dianggap itu nothing. Kan biasa itu. Misalnya Anda orang Jakarta ya, ingin mengunjungi saudara orang tua Anda di ujung Jogja atau ujung Jawa Timur ke sana, sementara saudara Anda di sana itu nggak ngarepin amat dengan Anda gitu loh. Nggak pengen kenal, nggak pengen membangun hubungan juga gitu. Itu kalau nggak ada dasar imannya, ngapain Anda ke sana? Iya, betul. Buang duit banyak. Benar nggak? Kita tidak dihargai. Buang waktu, terus kita nggak dihargai gitu kan. Tetapi kalau itu bisa kita lakukan, itu kita telah mencapai kompetensi moral yang tertinggi dalam Islam. Min makarimil akhlak. Yang kedua itu ya. Yang kedua. Yang ketiga, memberi orang yang memboikot kita. Memaafkan orang yang memboikot kita. Memberi. Iya. Udah kita difitnah, udah kita diboikot langkah kita. Tapi kita lapang dada memberi sesuatu. Memberi kerjaan, neraktirlah, amalah gitu ya. Ya. Jadi itu saya lihat di fenomena KDM ini. Apa itu bisa? Kan beliau kan diprotes yang menggusur sungai yang ada di Bekasi. Iya. Kemudian diprotes, kemudian orangnya diundang. Tapi tetap Pak KDM itu memberikan santunan kepada orang yang itu salah satu perilaku ya. Perilaku akhlak yang kalau di dalam Islam min a'la makarimul akhlak. 3 itu kan berat. Memberikan orang yang memboikot kita, memfitnah kita, bahkan ingin kalau di istilah Rasulullah itu mengkudeta atau apa? Enggak, kan Rasulullah itu kan pernah sebelum hijrah itu kan diboikot semua langkahnya, diborgol semua langkahnya gitu ya. Kemudian harus hijrah. Ini strategi politik kan. Betul. Harus hijrah. Karena nggak mampu untuk dilawan saat itu. Nah, kan 13 tahun sengsara itu, diboikot, dihadang semuanya. Tetapi ketika Rasulullah kuat, kan mestinya bisa nyikat kalau istilah kita kan. Kembali yang disebut apa yang kalau logika saya pembalasan itu pembalasan ini pasnya ini kan, kami kuat, Anda lemah. Ini saat yang tepat untuk membalas kan, benar nggak? Tapi itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan yang disebut Fathu Makkah itu kan.
kemenangan Mekah. Ya. Bahkan tokoh-tokoh yang mestinya bisa disikat oleh pasukan Rasulullah, itu. yang zaman dulu arogan gitu ya, minta izin, jangankan minta izin, ditanya pun nggak balas gitu ya. Di WA pun nggak jawab. Itu dimaafkan. Malah kan dimuliakan, kan ada itu, siapa yang masuk rumahnya tokoh-tokoh ini selamat. Artinya itu kan Rasulullah memberikan kesempatan, penghormatan, rekognisi sosial lah kalau zaman sekarang ya. Tokoh-tokoh tetap dikasih muka, gitu. Mestinya bisa. Jadi disikat. Itu adalah 3 akhlak mulia yang tertinggi. Nah, Pak Dokter, yang pertama tadi kan memaafkan yang menzalimi kita. Nah, mohon pencerahan dari Pak Dokter itu bagaimana? Kan ini. Proses. Karena prakteknya tidak mudah. Jadi yang perlu dipahami dulu pertama, definisi memaafkan dulu, selalu landasannya, lalu prosesnya. Landasannya, prosesnya. Prosesnya kita bahas, memaafkan itu bukan berarti kita menghilangkan hukuman, enggak. Begini Pak Dokter, ada satu hadis juga ya, misalkan ayatul munafiqin itu salah satunya kata pada prakteknya begini Pak Dokter, kalau orang sudah pernah berkhianat sama kita, itu kan logikanya kemungkinan berkhianat lagi pasti. Nah, disinilah memaafkan itu perlu dipahami definisinya. Jadi memaafkan itu satu, yang paling ideal adalah menghilangkan kebencian, kedendaman, dan konsekuensinya. Menghilangkan kebencian, kedendaman dan konsekuensi hukumannya. Contoh, misalnya ada orang yang jahat sama kita sudah tidak benci sama dia, tidak marah sama dia, dan konsekuensi hukuman pun tetap kita hilangkan. Namanya 0. Maksudnya kan konsekuensi hukumannya tidak boleh membalas. Kita tidak lapor ke polisi, kita tidak membalas nyuri lagi, tapi itu yang ideal. Yang nomor 2, ada kelasnya memaafkan. Ini yang orang jarang perlu kita sadari ya. Kelas yang kedua, Anda tidak benci, sudah tidak dendam, tapi Anda tetap menghukum. Kalau saya sering melakukan ini, dan saya setuju. Contoh, misalnya di koran tuh ada salah satunya itu yang pernah saya tulis itu, istrinya Ustadz Uji. Kan rumahnya dibakar seseorang itu, ada tamunya dibakar atau banyaklah contoh-contoh ini ya. Dia tidak memaafkan, tidak benci, tidak ingin dendam, tapi dia mengamanatkan kepada kepolisian Republik untuk memproses hukumnya, tetap dihukum. Dan di Arab kan sering itu, ada pekerja kita sudah dibebaskan dari penjara, tapi disuruh bayar. Tapi kita selesai, tidak dendam. Gitu. Nah, jadi memaafkan itu pertama di sini dulu. Hati dulu ya. Hati dulu. Kita latihan tidak benci, tidak ingin dendam, tapi harus ada dasar karena Allah, bukan karena kita nggak mampu membalas. Makanya selalu. Karena itu secara psikologi ya. Ada orang yang misalkan sudah usia, tapi masih segar, tenang, karena dia lepas dari beban yang untuk membenci orang, amarah itu. Mungkin itu seperti itu. Banyak berproses. Makanya selalu dasarnya harus iman. Iman apa? Dia adalah buruk. Istilah di Islam kan buruk gitu. Buruk itu kan kilat. Maksudnya kalau Anda memaafkan dasarnya logika dan argumen-argumen panjang urusannya. Tidak naik buruk, itu naik darat. Nggak bakal selesai. Nggak bakal selesai. Gitu loh. Makanya harus naik buruk. Buruk itu kan kilat. Lompat langsung ke iman, ke atas. Saya memaafkan Anda karena Allah. Tetapi di hukum dunia ini Anda harus dihukum. Misalnya nggak apa-apa. Dihukum aja. Kalau memang itu perlu. Tapi kan nggak seluruhnya, Pak. Misalnya antar pertemanan. Kan tidak semua kesalahan itu harus kita hukum konsekuensinya kan. Kadang-kadang baru selesai kita maafkan. Tapi kan ada juga. Kayak utang kan nggak bisa, Pak. Memaafkan berarti hilang kan nggak bisa itu. Benar nggak? Iya, betul. Orangnya kita maafkan ya, tetapi utangnya kan tetap jalan misalnya. Tapi kalau cuma sedikit kan bisa. Jadi intinya teman-teman, memaafkan itu ada 2 kelasnya. Bisa memaafkan dalam arti kebencian dan kedendaman kita hilangkan, dan ini level yang bisa kita lakukan. Atau yang kedua, yang ideal tadi, hilangkan kedendaman, tapi juga hilangkan hukuman dari konsekuensinya. Nah, memang butuhkan iman yang lebih tinggi nih. Kan zaman Rasul ada itu kan. Kalau Anda maafin, tidak menuntut pembunuhan orang itu, balasan kamu surga. Yang ngomong Rasulullah ya dia percaya. Coba yang ngomong saya ke Pak Asep kan nggak bisa. Apa-apaan ke surga? Surga apa? Enak aja loh kan. Iya, kan ada istilah an eye for an eye atau eye for eye. Gitu. Mata dibalas mata. Iya, gitu.
itu untuk level umum. Tapi untuk level yang khusus Rasulullah pernah nawarin. Kalau kamu tidak balas dendam atas kematian keluargamu ini, balasannya surga. Dengan catatan yang ngomong Rasulullah. Coba yang ngomong kita nggak bisa itu. Dan ini kan boleh kan. Jadi bahkan orang yang dizolimi itu kan boleh, Pak. Ngomong keras, kasar dia boleh. Ngomong, kalau bahasa kitanya, bahasa Jawa Timurnya ngomong misoh ya. Orang berteriak dengan bahasa yang keras itu boleh bagi orang yang dizolimi. Dan dia juga boleh membalas kezoliman orang lain. Kan boleh sebetulnya. Dengan tetap memaafkan. Jadi mungkin yang orang kita semua perlu menyadari itu definisi memaafkan tidak sesempit itu. Jadi dokter, konteksnya ya kalau kita balik mundur ke acara halal bihalal itu sudah lewat gitu ya. Nah itu kan saling memaafkan, meminta maaf gitu. Nah, itu jangan sampai lupa ini kan. Maafkan itu bukan berdamai, tidak selalu harus berdamai. Maafkan tidak selalu harus berdamai gitu. Orang tetap tidak berdamai tapi bisa saling memaafkan. Jadi agama itu milih kata memaafkan sudah tepat. Coba kalau agama itu nyuruh kita berdamai, kan ada memang perintahnya faslihu itu kan berdamai, tapi yang tidak selalu bisa diterapkan di semua konteks. Nah, untuk memaafkan itu bisa diterapkan di semua konteks. Anda bisa memaafkan, tetap tidak bisa berdamai. Boleh dong, gitu. Hukuman harus jalan. Utang masih jalan, kan nggak bisa berdamai kita kalau utang. Tapi orangnya kita maafin. Ya, sama halnya, maaf ya, misalkan dalam keluarga, kan pasti sebagai orang tua kita pasti lebih banyak memaafkan. Nah, itu. Nah, apa dampaknya? Berdamai lah itu. Ada siapa Pak Asep yang presenter Amerika yang mahal dan dari kulit hitam, siapa itu? Oprah Winfrey. Kan itu dia punya ungkapan dari pengalamannya luar biasa ya. Dia mengalami bullying di keluarga, terus secara rasisme di Amerika dan seterusnya. Sampai dia mengungkapkan ini, forgive to fly. Kalau orang tidak bisa memaafkan, maka kebencian itu akan membelenggu hidupnya sehingga tidak bisa fly, tidak bisa achieve maksudnya. Kan dia pernah menjadi diperkosa lah, macam-macam gitu kan. Nah, satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia itu adalah kesadaran dia untuk memaafkan masa lalunya, memaafkan ininya. Nah, saya punya teman tuh, tidak saya sebutkan di sini karena nanti beda ini ya. Tapi peristiwa dan perilakunya bisa. Ada orang yang dulunya bersahabat dengan baik, kemudian membentuk perjuangan, diriin sekolah, ya. Tiba-tiba terjadi konflik, ya. Kawan saya ini merasa dia diperlakukan yang di luar bayangan dia dari kawan saya juga gitu ya. Bertahun-tahun itu, Pak Sep. Semakin dia tidak memaafkan, semakin benci. Betul. Semakin nancep di sini, ya. Sampai dia putus asa. Ini apa caranya ini? Dia ingat perintah Al-Quran itu memaafkan, forget, forgive. Bukan forget ya. Forgive. Orangnya tetap diingat, gitu ya. Forgive, mulai pelan-pelan hilang. Jadi attachment kebenciannya itu hilang. Ya, maksudnya melupakan masa lalu. Iya, nempel kan semakin kita tidak memaafkan itu kan semakin ingin dendam itu makin berat. Attachment-nya itu terlalu tinggi di sini. Secara psikologi pun beban untuk kita. Iya, beban. Nah, dengan adanya memaafkan itu lepas dia. Makanya salah satu arti dari afun itu bukan memaafkan, Mas. Afun itu ya. Tapi melepaskan. Jadi mencopot sesuatu yang memberatkan di kita. Al-afu. Ya. Tidak selalu bahasa itu. Ya, tidak selalu artinya itu memaafkan, tapi dia mencopot, melepaskan sesuatu beban yang bisa menimbulkan lubang. Nah, kan gitu. Luar biasa. Nah, caranya kan gimana kan? Pasti berproses. Kita semua punya. Dalam prakteknya. Nggak gampang proses ya. Satu memang harus ingat karena Allah. Jadi kalau karena kepentingan lain 90% gagal. Ya, makanya karena Allah itu disebut kilat, buruk. Ya, yang kedua, proses kita bekerja sama, mulai melihat hal-hal positif dari dia, memaklumi gitu. Itu hal-hal yang kita harus mulai. Itu kan latihan di emosi kita, perasaan. Gitu. Jadi intinya memaafkan itu bukan urusan berdamai atau melupakan. Kalau orang Indonesia ini banyak kan bukan memaafkan, Pak. Apa itu? Melupakan. Udah ada. Tapi gini, Pak Dokter, kalau saya melihat misalkan tokoh-tokoh atau apa yang bisa kita lihat lah ya,
Justru orang-orang yang memang berdamai dengan situasi, memberikan maaf, itu lebih bebas dia. Lebih sehat. Iya, lebih sehat, lebih bebas bergerak, justru punya prestasi lagi. Benar. Bahkan di riset psikologi itu dia menemukan salah satu indikator orang baik. Kan ada istilah baik itu, Indonesia baik lah apa itu. Salah satu indikator pentingnya adalah dia bisa memaafkan. Betul. Nah, bisa memaafkan. Tapi dalam pengertian tadi tidak mudah membenci dan tidak membalas dendam atau tidak cepat semua kesalahan orang lain itu dituntut. Ada sih kesalahan orang lain itu yang harus kita tuntut, tapi kan tidak semua gitu. Ada yang kita cuekin. Kalau kita diomongin orang yang nggak jelas itu kan masuk kita tuntut juga kan, malah pusing hidup kita. Betul, cuekin aja. Maksudnya let it. Kan ada istilah warid. Di Islam itu, di Al-Quran Mas, itu ada kamus kompetensi mengenai bermuamalah. Banyak sekali. Bersosialisasi, berhubungan dengan manusia. Tetapi yang paling bisa kita terapkan itu memaafkan. Ada yang katanya kita cuekinnya, Farid. Itu cuekin aja gitu loh. Kamu ngurusin orang di medsos ya modar sendiri. Modar sendiri. Pasti stres. Stres lah gitu ya. Ikut A salah sama B, ikut C salah sama B. Saya punya pengalaman bukan diri saya, tapi saya punya istri saya itu. Kebetulan istri saya pernah dapat penghargaan itu di fotografi. Internasional itu di Jerman. Internasional. Tiba-tiba gitu. Banyak netizen termasuk yang dia kenal itu sebagai satu profesi itu banyak menyerang istri saya. Bahwasanya ini beginilah hasil foto seperti ini. Kurang bagus ya. Tapi satu sisi saya kagum dengan istri saya itu. Dia tahan banting. Maksudnya dia pakai jurus Pak, nyuekin aja. Meskipun istri saya itu dipancing, diundang media mainstream untuk diwawancarai segala macam. Saya tanya kenapa enggak mau gitu loh. Kan lumayan saya bilang ada uang transport. Oh enggak, suami hitung-hitungan ya terus dia bilang enggak, dibiarkan saja. Jadi sekarang reda nggak dengan dibiarkan? Justru reda. Dan waktunya lebih produktif. Lebih produktif. Dan istri saya sekarang justru bebas dan saya biarkan saja dia punya hobi fotografi. Nah itu salah satu formula dalam Al-Quran bermuamalah ya. Memaafkan yang kedua Farid. Cuekin saja. Kadang ada kondisi tertentu yang nggak bisa kita lawan. Betul. Mampus kita lawan. Terkadang Pak nggak bisa dicuekin. Lapang dada. Jadi gini Pak Dokter, saya dapat sesuatu yang berharga hari ini. Memaafkan. Karena saya paling sulit kalau sudah wah ini harus eye for eye gitu. Mata lawan mata gitu. Tapi kadang-kadang kan itu. Generally applicable. Memaafkan nih. Bahwa ada yang dituntut hukumannya atau tidak itu pilihan kita. Itu. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Ini sebuah pencerahan yang luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam terima kasih kita sehari-hari. Terima kasih.